Rusia sama Cina ngitung nih kekuatannya. Dia ngitung kan. Jadi sekarang peta dunia kan langsung berubah ini. NATO udah retak. Eropa lagi bentuk coalition of the willing yang akan mencakup India, Cina, Rusia, Iran. Jadi kalau Korea Utara diserang, Rusia akan bangun, Cina akan bangun karena mereka sudah punya perjanjian. Kenapa sampai sekarang kita belum diserang? Itu kan pertanyaannya. Sebenarnya di mana kekuatan kita jadi kita belum diserang? Dua. Validkah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang hati-hati kekuatan asing yang akan mengganggu Indonesia sehingga kita harus merapatkan barisan memperkuat persatuan? Saya bisa buka satu rahasia di sini. 98 waktu Pak Harto Jakarta lagi terbakar. Ya, Jakarta lagi terbakar. Ini harus buka nih. Waktu Jakarta lagi terbakar, seorang diplomat asing telepon saya minta ketemu. Itu kan penginapan milik tentara, pasukan khusus, dijaga ketat. Kok bisa ada bom di situ? Kita hati-hati. Di semua lini pemerintahan hati-hati. Kita harus jaga ini presiden ini. Yang bahaya adalah gara-gara perang ini, sekarang yang menjadi musuh Iran adalah negara-negara Arab. Karena mereka munculkan babak kedua. Setelah Epic Fury, dia akan munculkan Operation Economic Fury. Namanya itu, nama selat itu gerbang air mata. Gerbang air mata. Ini apa satu kebetulan saya tidak tahu. Tapi kalau dia tutup itu memang dunia akan menangis. Bang Bintang kan tadi meragukan nggak akan selesai ini perangnya. Terus masa perang terus akan damai ataukah ada kayak perang dingin waktu zaman Rusia, ada di Soviet Amerika dan lain-lain? Kita akan dapat tanda apakah perang ini mereda atau tidak di bulan Mei. Karena bulan Mei ini Presiden Donald Trump akan ketemu Xi Jinping di Beijing. Di Beijing. Itu. Tadinya sebenarnya dia ketemu di April tetapi gara-gara perang dia tunda ke Mei. 14-15 Mei dijadwalkan Donald Trump akan ketemu Xi Jinping di Beijing. Kalau Donald Trump ketemu Xi Jinping di Beijing, itu kan mereka pasti ketemu. Ada acara jamuan makan malam duduk begini. Kalau sudah duduk begini bertemu kan orang tidak bicara perang kan? Iya, pasti bicara cuan lah. Orang kalau sudah ketemu begitu kan dua-dua buat bicara cuan. Bagaimana caranya gitu. Mungkin dari situ kita harapkan Cina bisa meredakan. Cina bisa suruh Amerika turunkan tuntutannya dan dia bisa bilang sama Iran udah tuntun kita urus dagang aja begini-begini. Kita harapkan di situ. Jadi apakah nanti ada kaitannya dengan pemilu selanjutnya Amerika Serikat? Sangat. Itu kan bulan Juni. Ya, itu sangat akan berpengaruh. Karena apa? Karena saat ini pun di negara-negara bagian Amerika kan sudah banyak orang demo di sana-sana. Kesel, marah. Demo, orang kesel. Bahkan sebenarnya di di kalangan kaum kritis di Amerika itu banyak yang mengkritik kerjaan Donald Trump ini kan bikin pusing semua orang. Gara-gara kebijakannya ini kan harga barang pada naik semua di sana. Gitu kan? Harga barang pada naik semua. Dengan ditutup ini kan berarti industri nggak jalan. Industri nggak jalan, produksi nggak berkurang kan begitu kan? Jadi harga barang pada naik semua. Itu pada saat Trump ketemu dengan Xi Jinping, Putin nggak marah? Nggak. Putin nggak marah karena di atas kertas itu di depan banyak orang itu seolah-olah ini Amerika dengan Rusia ini musuhan. Tapi kalau Putin ketemu dengan Trump kan mereka udah ketemu. Ya udah pernah. Itu kan santai ngobrol, jabat tangan, makan bersama, ketawa-ketawa gitu kan beda. Ya. Jadi kalau sudah pertemuan di tingkat kepala negara itu kan tidak bermusuhan. Orang bicara strategis rencana besar gitu. Yang marahan itu ada yang di bawah ini yang menteri-menterinya akan beradu argumentasi. Kalau presiden tidak. Jadi justru kepentingan Trump jauh lebih besar di pertemuan itu dibandingkan Xi Jinping. Ya, jadi makanya kita harapkan 14-15 Mei itu rencana Presiden Trump ketemu dengan Presiden Xi Jinping. Mudah-mudahan di situ Xi Jinping bisa meyakinkan Trump untuk turunkan sedikit, lalu dia bisa meyakinkan Iran. Mudah-mudahan Cina bisa memainkan peran sehingga perang itu bisa mereda. Karena kalau bukan Cina tidak ada orang yang ini. Siapa yang bisa pengaruhi Donald Trump dan Iran? Tidak bisa. PBB kan tidak bisa bikin apa-apa PBB. Ya apalagi Pak Yusril udah jadi menteri sekarang. Ya. Bukan PBB itu, bukan PBB itu. Iya, jadi memang ini perang ini Dewan Keamanan PBB tidak bisa ngapa-ngapain gitu.
dan tidak ada negara yang bisa menghentikan kecuali negara besar yang punya kekuatan punya juga power. sama. Nah, Ya. siapa? Ya Cina, karena Rusia kan masih ada masalah di Ukraina. Jadi Cina yang kita harapkan. Nah, memang dalam ilmu negosiasi hanya bisa terjadi bila di antara para pihak memiliki kekuatan yang sama. Sama begitu. Nah, setidaknya itu. kenapa jadi kemarin perundingan itu gagal? Nomor satu karena pemilihan Pakistan Negaranya. itu masalah. Ya. Karena dia tidak netral kepada semua. Apalagi begini, September 2025 itu Pakistan dengan Arab Saudi menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Jadi kalau Pakistan diserang, Arab Saudi wajib bantu. Arab Saudi diserang, Pakistan wajib bantu. Makanya Pakistan waktu perang ini meletus, Pakistan mengirimkan 13.000 pasukan ke Arab Saudi untuk berjaga-jaga di sana. Gara-gara hubungan ini, Iran curiga dong. Loh, ente katanya mau netral, tapi kok kirim pasukan ke Arab Saudi? Gimana sih? Nah, Arab Saudi ini kan sekutunya Amerika yang lagi serang saya. Kan begitu. Makanya Iran bom lagi kan, serang lagi Arab Saudi itu. Itu apa nggak mungkin Pakistan digantikan Indonesia kan, karena kita udah siap kata Pak Prabowo. Nah, sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang kita punya pengalaman. Kamboja kita damaikan kan. Kamboja itu rumit sekali itu. Ada Khmer Merah, Vietnam, Cina, Prancis semuanya punya kepentingan. Tapi bisa kita damaikan. Kenapa? Karena posisi Indonesia diterima oleh semua pihak. Itu nomor satu. Nah, kita negara bicara orang yang dengar. ramah. Nah, kan orang dengar. Nah, Pakistan kan ngomong, Iran bagaimana Iran mau dengar orang dia kirim pasukan ke Arab Saudi untuk bantu Arab Saudi, bantu Amerika kan. Nah, jadi posisi dia tidak netral, itu yang menjadi masalah pertama. Itu masalah utama yang pertama. Yang kedua, menjelang delegasi Amerika tiba, ini Menteri Pertahanan Pakistan, Khwaja Asif itu bikin kesalahan besar. Dia umumkan di media sosial bahwa seharusnya Amerika usir keluar tuh semua orang Yahudi keturunan Eropa. Dia bilang begitu. Maksud dia tuh Netanyahu. Karena Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu itu bapaknya bernama Benzion Mileikowski, itu orang Polandia. Ibunya itu bernama Sheila Segal, itu orang Lituania. Gitu. Jadi waktu Menteri Khwaja Asif bilang usir semua orang Yahudi keturunan Eropa keluar dari situ gitu. Ini Israel marah, Amerika juga marah. Amerika bilang, loh, kamu itu mau jadi juru damai, jangan bakar situasi dong, harusnya meredam situasi. Kamu malah membakar, makanya mentok itu. Jadi Amerika pergi di meja perundingan itu sudah dengan malas ini, kesel. gimana kesel ini. Nah, ini sekarang tetap pergi ke Islamabad. Tetap ke Islamabad karena kenapa? Karena Pakistan kan hilang muka dengan gagal ini. Hilang muka, jadi dia berusaha untuk bagaimana biar bisa paling tidak ada hasil yang dicapai. Nah, sekarang hasilnya apa? Ada indikasi kemarin dari Donald Trump, dia bilang karena ada 100 miliar dolar aset Iran yang dicairkan dibekukan di luar negeri, Donald Trump bilang, saya akan lepas 20 miliar dolar, mau nggak kamu? Saya lepas 20 miliar dolar itu, tapi uranium itu kasih saya. Dia bilang begitu. Iran tidak mau. Iran bilang itu dua urusan yang berbeda. Gitu, bicara uranium, bicara ini. Lo mau bicara beli uranium apa gimana? Nah, gitu dia nggak mau. Dia nggak mau. Padahal Trump pikir bahwa inilah bargain terbesar dia yang dia mau dia lepas cuan itu gitu. Yang dari 100 miliar dolar dia mau lepas 20 miliar dolar kasih ke Iran dengan harapan mudah-mudahan Iran senang, lalu oke lah jangan teruskan program nuklir Iran. Iran nggak mau. Orang self defense. Ya, Iran nggak mau. Terlalu mahal harganya menurut saya. Iran nggak mau. Nah, kalau Iran nggak mau, dia bilang apa? Mungkin dia bilang, oke, nggak jadi 20-30 deh. Kita nggak tahu nanti depan gimana. Dan begitu. Jadi susah untuk damai itu sulit karena kenapa? Karena bagi Iran ini kebanggaan nasional, harga diri, kedaulatan itu bagi Iran gitu kan. Dan tadinya orang-orang yang anti pemerintah setelah melihat kerusakan begitu banyak, mereka jadi berbalik mendukung pemerintah karena negaranya yang dihancurkan kan. Kan begitu sekarang. Jadi Iran menyerang ini membuat Amerika menyerang membuat orang Iran jadi bersatu kembali. Di samping itu, kalau Amerika melanjutkan serangannya, kan Rusia dengan Cina kan lagi lihat ini. Oh, kekuatannya sampai sini. Oh, senjatanya dihitung ya. Dihitung. Oh, dia bisa ukur-ukur nih. Nah, karena dia pikir begini loh. Katanya negara superpower. Kenapa? Lawan satu negara berkembang kok nggak bisa nggak habis kan begitu kan? Nggak gua selesai ini. Ya, berarti nggak kuat-kuat amat nih kan? Serbu gitu ya. Yang dia hitung begitu.
Jadi Amerika dengan Cina, para ahli strateginya pasti lagi hitung-hitung nih. Rusia dan Cina. Rusia dan Cina. Dia pasti lagi hitung-hitung nih berapa kekuatannya, dia pakai peluru kendali apa, jarak tembak apa, kan begitu kan. Apalagi kan misalnya drone. Iran punya drone itu harganya $20.000 dia produksi. Untuk menangkisnya itu Patriot punya rudal itu sekali lepas satu rudal itu kan $4 juta. Untuk menangkis 20.000 drone yang $20.000. Nah belum tentu langsung kena, gitu loh. Jadi satu drone datang, senjata Patriot keluar itu bisa meleset. Jadi mungkin 2-3 baru kena satu drone. Jadi bisa-bisa $12 juta dia keluarkan untuk menangkis satu $20.000 itu. Itu yang bikin sekarang stok persenjataan Amerika tuh menurun, menipis. Produksinya kan lama banget. Tapi itu yang menurut saya menarik tuh Bang. Rusia sama Cina ngitung nih kekuatannya. Dia ngitung kan. Apalagi angkatan darat nggak berani masuk. Iya. Kan dia udah hitung. Kita udah tahu nih. Belakangan nanti di kemudian hari kalau kita perang sama dia, kita udah tahu. Kita bisa ukur kekuatan dia. Masuknya lewat mana nih? Kita udah ukur angkatan udaranya begini, angkatan darat apa, jenis persenjataannya apa. Itu Rusia dan Cina. Jadi sebetulnya Amerika Serikat sedang menelanjangi dirinya sendiri. Betul. Jadi semakin perang ini diperpanjang, dia memamerkan kekuatannya yang sekaligus menjadi kelemahannya ketika dianalisis oleh para lawan-lawannya. Dan lawan-lawannya akan membantu Iran supaya lebih telanjang lagi di Amerika. Makanya, tujuan perang ini beda. Amerika ingin perang ini cepat selesai. Ya. Kalau Iran ini, perang Iran ini istilahnya war of attrition. War of attrition itu artinya perang yang dirancang untuk menguras tenaga lawan. Begitu. Jadi ini kamuflasenya aja ekonomi Iya. Perebutan minyak tapi lebih dari itu sebetulnya jangan-jangan ini perang untuk menguasai dunia juga. Betul. Jadi sekarang peta dunia kan langsung berubah ini. NATO udah retak. Eropa lagi bentuk coalition of the willing yang akan mencakup India, Cina, Rusia, Iran dan begitu kan. Jadi tadinya kan NATO yang orang paling takut. Sekarang berubah total ini. Sudah berubah total. Oke. Nah, sementara negara-negara kuat lainnya ada berkelompok di BRICS termasuk Indonesia. Sudah ada di BRICS. Jadi sedang berubah ini. Peta dunia ini sudah berubah. Satu Prof, variabel yang dari tadi kita lupa bincangkan, Korea Utara. Nah, ini menarik. Sebenarnya begini. Jangan diinin Prof. Oh iya, sorry. Iran itu jadi Iran itu sebenarnya dia bisa melakukan penggunaan uranium, dia bisa memproduksi senjata nuklir, dia bisa memproduksi ballistic missile, peluru kendali ICBM antar benua. Tapi dia harus bisa seperti Korea Utara. Korea Utara itu menandatangani perjanjian nuklir Non-Proliferation Treaty NPT 1968. Tapi dia 12 Desember 85 dia tanda tangan, tapi 2003 dia keluar. Setelah dia keluar dia tidak terikat lagi kan? Dia bebas. Sekarang dia sudah bisa bikin senjata peluru kendali antar benua. Dia bisa tembak ke Amerika nyampe dari Korea Utara. Nah, karena dia tidak terikat perjanjian. Nah, Iran kalau mau harus begitu juga. Dia harus berani keluar dari NPT itu supaya dia tidak terikat oleh perjanjian apapun. Nah, kenapa jadi Amerika masih ngotot ambil uranium dia, suruh hapus uranium dia? Karena dia masih di NPT itu. Keluar dulu seperti Korea Utara. Korea Utara cabut, dia sudah bebas dari semua perjanjian, dia tidak terikat apapun, tidak ada negara yang bisa larang dia karena dia tidak berjanjikan apa-apa. Benar kan nih Prof? Amerika Serikat tidak berani menyerang Korea Utara karena seluruh rudal nuklir Korea Utara mengarah ke Korea Selatan. Nah, memang saya pernah sampai di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan namanya Panmunjom. Itu daerah yang ada disebut DMZ, Demilitarized Zone. Daerah yang demilitarisasi oleh PBB, pasukan PBB ada di situ. Nah, memang Korea Utara itu sebagian besar APBN-nya, anggarannya itu untuk membangun militer, pertahanan militer. Korea Selatan ini sekarang dia mengharapkan payung militer dari Amerika untuk melindungi dia, gitu, melindungi dia. Tapi gara-gara krisis ini sekarang dia lagi cari-cari minyak di lain tempat juga. Korea Selatan. Korea Selatan cari minyak di lain tempat juga. Mungkin dia juga akan beli dengan posisinya sama dengan Filipina, sekutu dekat Amerika. Jadi kalau mau beli minta izin dulu ke sana kan gitu. Tapi kalau dia nggak begitu ya repot, dia industri begitu besar kan, dia perlu minyak gitu. Jadi mau tidak mau dia harus cari dari tempat lain juga. Nah, Korea Utara itu repotnya begini, orang Korea Utara dan Korea Selatan itu kan
masih bersaudara. Ya. Ada marga ya Kim di sini, Kim juga di sini. Ya. Marganya sama kan begitu ya. Jadi waktu saya sampai di perbatasan itu, kira-kira jarak 200 meter dari garis perbatasan itu, di bagian Korea Utara itu ada satu gedung besar, dan orang-orang Korea Utara, kayaknya orang-orang tua itu semua itu, kakek nenek begitu, berdiri lalu pegang kardus ya. Lalu tulis nama marga mereka. Oh. Gitu. Ini marga ini, marga ini. Mereka tulis lalu lambai-lambai begini gitu. Nah, jadi mungkin harapan dia supaya orang di sini tahu bahwa kita ini masih bersaudara, kira gitu. Tapi mereka nggak berani lewat mati mereka. Begitu. Kasihan juga orang-orang di Korea Utara itu. Kasihan mereka itu. Jadi mereka lambai-lambai nama marganya di kardus lalu begini suruh kita baca gitu. Ini ada yang marga Kim, ada marga Lim, ada marga apa begitu-begitu. Nah itu betul nggak? Jadi kan pertanyaan saya, kan tadi kita bahas Amerika berani serang Iran karena ABCD. Tapi kenapa nggak berani serang Korea Utara yang terbukti memang punya rudal antar benua itu misalnya? Karena 2024 Korea Utara itu sudah menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia. Jadi kalau Korea Utara diserang sama seperti serangan terhadap Rusia. Oh, bukan berarti bahaya buat Korea Selatan yang sekutunya Amerika juga. Bukan. Perjanjian pertahanan bersama itu artinya serangan terhadap Korea Utara adalah serangan terhadap Rusia. Demikian pula sebaliknya. Serangan terhadap Rusia adalah serangan terhadap Korea Utara. Jadi itu kalau berani serang satu, jadi kalau Amerika berani serang Korea Utara kan sama saja serangan terhadap Rusia dong. Iya. Bangun Rusia dan Korea Utara. Nah, sementara Korea Utara dengan Cina juga punya perjanjian, Rusia dengan Cina juga punya perjanjian. Jadi kalau Korea Utara diserang, Rusia akan bangun, Cina akan bangun karena mereka sudah punya perjanjian. Oke, Prof. Gitu. Jadi nggak berani ini Korea Utara tidak akan berani dipegang. Diserang ya. Enggak. Bang, kan ada yang mengatakan bahwa bahkan Pak Prabowo menyatakan bahwa Indonesia ini menjadi negara yang paling aman selama perang ini. Komentar Bang Begini. Lihat peta kita, negara kepulauan. Ya. Negara kepulauan. Kalau kita diserang dari udara, kita tangkis pakai apa? Kita pakai dukun, Pak. Pakai dukun. Ya, apa namanya? Santet kan gitu kan. Jadi lupa rudalnya di atas. Kita nggak punya Patriot, kita nggak punya Iron Dome, kita nggak punya rudal anti rudal untuk menangkis. Padahal luas sekali di pulau-pulau kita 17.000. Bagaimana? Nggak. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita belum diserang? Itu kan pertanyaannya. Ya. Sebenarnya di mana kekuatan kita? Jadi kita belum diserang. Ya. 2, 1, kekuatan kita adalah politik luar negeri. Karena kita masih punya politik luar negeri yang bebas aktif, dan sejak zaman SBY sampai Prabowo itu kita diumumkan jargon bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ya. Nah, ini didengar oleh seluruh dunia. Oh, Indonesia ini orang baik. Nah, mau bersahabat dengan kita, kan begitu. Jadi ngapain kita serang orang baik, begitu kan? Nah, tetapi ngapain kita serang orang baik, kan begitu. Nah, tetapi ada alasannya juga. Yang kedua adalah kita punya banyak sekali sumber daya alam. Iya. Ya, jadi mereka pikir daripada bermusuhan dengan dia, mendingan berdagang dengan dia, kan begitu. Nah, bermusuhan dengan dia. Tapi yang tadi saya katakan, jangan pernah percaya negara yang berbaik dengan kita akan seterusnya berbaik dengan kita. No, tidak akan begitu. Kita harus waspada. Kenapa? Karena di semua negara kan penduduknya tambah banyak. Ketika penduduknya tambah banyak, tekanan ekonominya tambah berat, orang cari kerja makin susah, kan begitu kan? Pemerintah perlu menghidupi begitu banyak rakyatnya, nggak bisa, makin susah. Ya, orang bisa berubah pikiran, kawan bisa jadi lawan. Aduh. Jadi ini mohon maaf nih Prof, ini saya mungkin loncat kejauhan. Tadi Prof bilang salah satu kekuatan kita adalah sumber daya kita banyak. Nah, jangan-jangan malah kita jadi lahan pertempuran nanti. Mereka bertempurnya di sini rebutan sumber daya kita. Ya, seperti yang pernah terjadi zaman dulu kan? Betul. Dari sejak zaman kerjaan-kerjaan dulu kan? Iya. Asing-asing itu datang ke kita kan mau cari rempah-rempah kita. Sampai sekarang masih cari kita punya sumber daya alam. Sampai sekarang. Nah, kalau kita mau lihat peta kita, gitu. Saya katakan kekuatan kita selama ini yang kenapa kita tidak diserang, karena kita punya hubungan baik dengan begitu banyak negara kan. Politik luar negeri kita itu yang membuat menjadi benteng kita selama ini. Kan begitu. Tetapi sekali lagi saya katakan di dunia ini tidak ada yang abadi. Yeah. Yang abadi hanya kepentingan. Tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada juga lawan yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Orang bisa berteman pada titik tertentu, tapi ketika nggak usah banyak-banyak di dalam keluarga saja kan beda-beda. Apalagi dalam satu negara yang begini besar penduduk.
Apalagi hubungan antara negara yang penduduk begini banyak dengan negara lain yang juga punya penduduk begitu banyak. Jadi ke depan itu politik luar negeri kita harus benar-benar lebih canggih dan harus ingat orang mengincar Indonesia karena sumber daya alam. Gitu. Jadi kita sumber daya alam harus kita harus punya kekuatan untuk melindungi sumber daya alam supaya kita mendapat manfaat terbesar bagi Indonesia. Jangan sampai orang lain yang dapat manfaat terbesar sementara kita tidak. Gitu. Coba lihat Venezuela. Venezuela presidennya diculik bawa lari, sekarang Amerika yang kuasai dia. Irak presidennya digulingkan, digantung, lalu masuk perusahaan-perusahaan Amerika ke sana untuk ambil minyaknya. Nah sekarang lagi dicoba di Iran, kan begitu kan? Jadi ujung-ujung dari semua perang ini, ujung-ujungnya itu ada bisnis di belakangnya. Ada bisnis di belakangnya. Gaza udah hancur. Nah kalau Gaza udah hancur kan, orang lihat apa? Ini rekonstruksinya bagaimana? Perlu berapa banyak kontraktor masuk ke sana? Bisnis lagi nanti itu. Nanti duit bisnis lagi ya, cuan lagi di sana. Kalau itu jalan, programnya jalan kan siapa? Berapa banyak kontraktor masuk ke sana? Makanya mantunya Donald Trump kan yang lagi bikin master plan untuk membangun kembali rekonstruksi di Gaza itu. Itu kan konstruksinya segala macam, duit lagi di sana itu. Jadi di balik itu semua ada kalkulasi bisnis. Bang, Desember 2026 selesai nggak nih perang? Begini, Iran dalam yang saya tahu ketika sepanjang sejarah ini, ketika Iran itu yang mendahului menyerang satu negara dia kalah. Oh kalau dia nyerang kalah dia. Waktu Irak ya kejadian perang Iran-Irak. Tetapi kalau dia diserang dia bertahan dan dia menang. Sejarahnya selalu begitu. Itu terjadi dari 490 tahun sebelum Masehi sampai hari ini. Begitu. Jadi karena apa? Karena dia nomor satu dia punya mosaic defense tadi. Yang kedua dia punya cultural defense. Gitu di mana orang lebih secara budaya itu lebih dengar kepada pemimpin agamanya daripada kampanye dari mana-mana. Sementara pemimpin agamanya banyak. Banyak. Kan itu negara mullah itu. Banyak sekali gitu. Nah, jadi yang berikut adalah semakin negara luar menyerang dia, semakin membangkitkan rasa nasionalisme dia. Sama juga dengan Indonesia kan? Yes. Nah, kita juga begitu gitu. Nah, kalau gitu. Jadi kalau ditanya, apakah ke depan perang ini akan meredah? Jawabnya tidak. Perang tidak akan bisa meredah. Bisa berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Jadi intensitasnya mungkin yang berkurang, tapi berhenti total tidak. Lanjut lagi. Karena orang harus cari alasan untuk perang terus. Karena apa? Karena industri senjata harus hidup. Bisnis ya. Lagi-lagi cuan itu ya. Cuan lagi, industri senjata harus hidup. Bagaimana caranya? Begitu banyak pabrik pesawat tempur, pesawat terbang segala macam. Kan harus hidup itu. Saya perlu komentar Bang Pitan nih. Berkali-kali Presiden Prabowo mengatakan hati-hati kekuatan asing. Tadi saya sudah mendengarkan tentang Deep State. Deep State juga datang ke Pakistan kalau saya nggak salah waktu itu. Nah, jadi validkah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang hati-hati kekuatan asing yang akan mengganggu Indonesia sehingga kita harus merapatkan barisan memperkuat persatuan, Prof? Kalau saya melihat bukan akan tetapi sudah. Ya sudah, Bos. Bukan baru akan tapi sudah. Jadi ini peringatan valid nih dari Presiden Prabowo. Saya bisa buka satu rahasia di sini. 98 waktu Pak Harto. Jakarta lagi terbakar. Iya, Jakarta lagi terbakar. Ini harus buka nih. Waktu Jakarta lagi terbakar, seorang diplomat asing telepon saya minta ketemu. Diplomat, orang penting dari salah satu negara besar. Minta ketemu di Pondok Indah. Kita sambil makan, dia tanya satu pertanyaan. Dia bilang, Pak, kenapa jadi komando dari Cilangkap dengan Makodam Jaya tidak sinkron? Mengapa komando dari Cilangkap dan komando Kodam Jaya tidak sinkron? Itu pertanyaan dia letterlex kepada saya. Apa bisa diingatkan nggak kita apaan komandonya? Nah, waktu itu kan Cilangkap kan berarti Mabes ABRI. Mabes TNI. Abri waktu itu Abri masih Abri ya betul. Panglima kan Pak Wiranto. Ya toh? Di sini Safri ya. Makodam Jaya kan Safri. Ya. Jadi waktu itu diplomatin tanya saya, kenapa komando dari Cilangkap dengan
Kodam Jaya tidak sinkron. Saya jawabnya begini, Bapak tahu dari mana? Menarik, Bos. Terus dia jawab, Bapak tahu dari mana? Dia bilang kami tahu. Ini saya mau jawab pertanyaan tadi. Kan tadi katanya hati-hati nanti asing datang, asing akan bukan nanti. Sudah. Ini pengalaman saya. Jadi waktu dia tanya itu saya balik tanya, Bapak tahu dari mana? Jawabnya kami tahu. Coba. Berarti memang sudah jadi rahasia asing. Intel asing ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, kenapa Iran itu pemerintahnya pusing? Karena banyak orang Iran juga yang menjadi mata-mata untuk asing. Nah, saya kasih satu bukti ini. Begini. 31 Januari 2018. Ya. Itu lewat tengah malam ada satu regu Mossad masuk ke satu daerah 23 km dari Teheran namanya Shorabad. Mereka masuk ke satu gudang gitu dengan peralatan secanggih apa itu, gembok bisa cair semua. Lalu mereka mencuri data di situ. Data program pengembangan nuklir Iran. Mereka curi dari puluhan brankas berisi 55.000 lembar cetak dan 50.000 lembar elektronik file dalam 183 CD-ROM. Nah, data yang mereka curi ini mereka bawa ke Azerbaijan, kemudian sampai di tangan Perdana Menteri Netanyahu dan sampai ke tangan Donald Trump. Ini yang membuat Amerika marah, Israel marah untuk ngebom Iran belakangan. Sekarang pertanyaannya, siapa orang ini? Regu Mossad ini. 22 operator Mossad ini adalah orang Iran asli, bukan orang Israel. Mereka warga asli Iran yang dibayar oleh Mossad untuk mencuri data dari negerinya sendiri. Dan kejadian itu direkam secara live di Tel Aviv oleh direktur Mossad bernama Yossi Cohen. Direkam secara live kejadian itu. Jadi kalau orang Iran jadi agen Mossad untuk mengambil rahasia dari Iran, dari negara sendiri, kan pengkhianatan. Jadi bisa dipikir sendiri, apakah mungkin terjadi di negara lain? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Dengan pengalaman ini, gitu. Sekarang kita lihat, itu Ismail Haniyeh datang ke Teheran menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian, kemudian pergi ke penginapannya, tengah malam bom meledak, mati. Di situ. Itu kan penginapan milik tentara, pasukan khusus, dijaga ketat. Kok bisa ada bom di situ yang menewaskan tamu negara? Nah, apalagi namanya itu kalau bukan ada pengkhianatan dari dalam. Jadi eskalasi politik yang memang menghangat hari ini di Indonesia bisa jadi ada skenario asing yang sudah masuk. Ini hati-hati. Makanya tadi kalau Bung bilang, Presiden bilang hati-hati kekuatan asing akan mengganggu, mengacak-acak kita gitu. Bukan akan. Sudah banyak contoh. Tadi saya sudah cerita bagaimana mereka bisa dengar pembicaraan di Mabes ABRI dan di Makodam Jaya. Saya tidak tahu jawabnya, makanya saya tanya balik. Dari mana Anda tahu? Bapak dengar dari mana? Dia bilang kami tahu. Artinya kita hati-hati nih. Kita hati-hati. Di semua lini pemerintahan hati-hati. Kita harus jaga ini presiden ini. Iya. Iya tuh. Agen itu ada yang namanya Adam Ardi gitu nggak Pak? Agen itu macam-macam. Adam Ardi nih Pak. Macam-macam nih. Macam-macam. Agen nih. Nah, yang namanya agen asing itu, mereka kalau ketahuan dia agen, dia bukan agen lagi. Iya, betul. Seorang spy itu tidak akan ketahuan dia spy. Karena begitu ketahuan dia bukan spy lagi. Ada tukang bakso Malang sekarang nggak pernah lewat lagi Pak, ketahuan. Dia bisa jadi tukang bakso, ya. Dia bisa jadi tukang sate, dia bisa jadi apa saja Pak. Tapi kalau ketahuan dia bisa jadi wartawan, dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi apa saja. Hati-hati Pak.
Jadi eskalasi politik hari ini yang menghangat itu mungkin memang sudah ada gerakan-gerakan. Perlu kita bertanya-tanya. Perlu kita bertanya-tanya. Perlu kita bertanya-tanya, Pak. Perlu kita bertanya. Karena Indonesia ini coba lihat ya. Penduduk kita begini besar. Jumlah orang pintar makin banyak. Ya. Ya tuh, kekayaan alam begitu melimpah. Ya. Itu negara lain melihat ini bahaya ini kalau Indonesia jadi kuat nih. Orang pintar makin banyak, kekayaan alamnya melimpah, orang jago-jagonya makin banyak, bahaya nih. Makanya mereka ingin lemahkan kita kan dari segala macam cara. Hati-hati nih. Jadi tadi pertanyaan itu, apakah dengan eskalasi politik yang makin hangat ini, apakah ada kemungkinan ada campur tangan asing? Jawab saya adalah perlu kita bertanya-tanya. Perlu kita bertanya-tanya. Itu tadi Bang Pitan Daslani. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sebetulnya saya agak enggan ini mengakhiri perbincangan ini, tapi Bang Pitan ada acara lain. Iya, betul. Dan kalau kita perpanjang lagi, ini bisa ada mungkin Joko Anwar sekali-sekali perlu kita dengar, kita datangkan. Betul. Mungkin dia ada inspirasi besar untuk buat film ini. Jadi Bang Joko Anwar, Hanung Bramantyo itu mesti dengar juga tentang ini. Gari Nugroho. Ya. Bang Pitan, terima kasih banyak. Mantap. Semoga Indonesia aman. Aman. Kita doakan Indonesia tetap aman. Tapi kita jaga presiden. Kita jaga presiden. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.